Meski makanan pokok sehari-hari di Indonesia adalah nasi, tapi gandum merupakan bahan pangan sampingan yang tak kalah penting. Di Indonesia, hasil olahan gandum bisa dikreasikan menjadi berbagai menu makanan yang lezat. Sebagai salah satu sumber karbohidrat, tak heran jika permintaan gandum sangat tinggi, terlebih yang masih dalam bentuk olahan tepung terigu. Bukan, ini bukan soal resep makanan terbuat dari gandum. Ini juga bukan tentang manfaat gandum bagi tubuh, tapi ini soal nasib persediaan pasokan gandum saat perang Rusia dan Ukraina terjadi. Loh, apa hubungannya perang Rusia-Ukraina dengan persediaan gandum di Indonesia? Jadi gini, salah satu produk yang diimpor Indonesia dari Ukraina adalah gandum. Nah, saat perang terjadi, Rusia perlahan mulai membatasi pengiriman biji-bijian ke negara bekas Soviet. Bahkan teranyar, Rusia memblokade Laut Hitam yang menjadi jalur utama dan jalur penghubung untuk kapal pengangkut dari Eropa Timur seperti Rusia dan Ukraina ke seluruh dunia. Bisa dibayangkan, jika Rusia dan Ukraina biasanya mengekspor puluhan juta ton per tahun, lalu terhenti. Maka ada sekitar 24,6% pangsa ekspor gandum dunia yang akan terganggu. Waduh, apa kabar nih stok gandum untuk bahan roti dan mie instan? Jadi kalau kita bicara secara nasional, saya dapat info dari para produsen, sebenarnya dari ketersediaan masih cukup ya. Dan saya dapat informasi juga bahwa panen di belahan selatan juga cukup baik itu dari Australia, dari negara Brasil dan lain sebagainya, Argentina gitu ya. Nah, yang tahun ini perkiraan saya harusnya dari sisi ketersediaan masih aman ya, karena awal tahun ini carry over stok dari panen tahun lalu itu masih cukup tinggi, sekitar 30% dari stok dunia ya. Yang saya khawatir adalah tahun depan. Kalau perang ini terus berkelanjutan, kemudian di Ukraina tidak ada yang petani yang menanam gandum, dan demikian juga di Rusia di beberapa area perang itu terhambat, tentunya ketersediaan tahun depan akan lebih rawan, bukan hanya masalah harga saja, tapi masalah ketersediaan. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Sebenarnya gini ya, kalau saya boleh bilang sebenarnya dampaknya itu tidak berdampak, karena kebetulan kecil, yang belum terrealisasi itu kecil dan terhalang kecil. Kalau Ukraina kita tidak ada pengiriman dari Ukraina, dan yang sudah loading terus ini hanya kecil lah, hanya berapa kontainer gitu loh. Karena source lain banyak kan, ada Australia, ada Amerika, ada Kanada, ada Brazil, ada beberapa negara Eropa juga ada, India diantaranya gitu loh. 100% itu 75% untuk terigunya, 25%-nya terigunya untuk yang ke kulitnya, jadi untuk pakan ternak. Gandum pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-18, tetapi memang tidak menjadi tanaman penting dalam sistem usaha tani. Karena tanaman gandum secara umum tumbuh baik di wilayah subtropis dengan temperatur berkisar 10-25 derajat Celcius dan curah hujan 350-1250 mm. Di Indonesia, lahan pada dataran tinggi yang terbatas membuat persediaan gandum di Indonesia harus impor.
Indonesia berada di urutan kedua dalam daftar negara pengekspor gandum dari Ukraina. Sekitar 21-25% biji gandum Indonesia berasal dari Ukraina. Bagi Indonesia, Ukraina adalah pemasok gandum terbesarnya setelah Australia 41%. Menurut data Departemen Pertanian AS terbaru, Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima di dunia, pengekspor jagung terbesar keempat, dan pengekspor minyak bunga matahari terbesar di dunia. Negara-negara di seluruh dunia bergantung pada gandum Ukraina yang digunakan untuk roti, pasta, dan barang-barang kemasan. Dampak bagi negara lain pasti akan akan terkendala itu pasti ya inflasi ya, terutama bagi importir gandum yang menjadi bahan makanan mereka, bahan makan pokok. Kan gini Mas, gandum kan kalau selalu ekspor kan juga dari Amerika ya. Amerika itu one of the eksportir gandum lah yang juga besar di dunia. Di Amerika memang udah naik harganya. Ini kan gara-gara inflasi Amerika. Ditambah ini dari pasokan dari mana? Dari Rusia sama Ukraina yang ya nggak lancar lah seperti itu, dan kebetulan mereka mewakili hampir 25% ekspor global, dan ini pasti bagi negara-negara importir gandum itu akan intinya terpengaruh lah, ada kenaikan harga lah bahan bakunya ya, seperti itu. Nah, kalau Indonesia itu efeknya itu ada langsung atau tidak langsung. Nah, sekarang yang dikhawatirkan justru efek tidak langsungnya. Jadi kalau efek langsung itu kan harusnya kalau gandum naik sampai signifikan 50%, harga langsung disesuaikan. Jadi mereka masih bisa memangkas margin keuntungannya, harga tetap stabil. Yang bahaya adalah yang tidak langsung. Karena kalau tidak langsung ini ke pakan ternak ayam. Nah, telur ini kan sekarang kan naiknya tinggi, kemudian daging ayam juga mulai ada kenaikan. Yang pertama, sekarang harus berebut dengan pemain atau produsen yang butuh gandum untuk lakukan kontrak nih dengan produsen. Nah, memang produsen yang dihindari adalah produsen di wilayah yang terkena konflik Ukraina tadi. Jadi bisa kemudian beralih. Yang kedua, sebenarnya bisa menggunakan jalur diplomasi dengan India. India itu sebenarnya tidak menutup 100% keran ekspor gandum.